Recording atau pencatatan pada ayam broiler sangat krusial karena akan berpengaruh pada evaluasi performa ayam, termasuk pertumbuhan ayam, konsumsi pakan, dan juga konversi pakan. Pencatatan yang baik akan memudahkan sobat tani untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, manajemen finansial kandang, dan tentunya juga memetakan strategi peternakan ke depannya. Nah, apa aja sih hal yang paling sering terlewat saat melakukan pencatatan? Dan apa aja sih manfaat recording untuk produktivitas peternakan? Dan apa aja ya komponen recording yang tepat? Simak terus ya videonya. Halo Sobat Tani, pencatatan dalam peternakan ayam broiler adalah hal yang sangat krusial, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Namun seringkali ya di lapangan ada inkonsistensi dalam pencatatan. Salah satunya bisa disebabkan oleh waktu pencatatan di malam hari. Bayangkan, setelah lelah bekerja seharian, mencoba fokus untuk mencatat bisa menimbulkan kesalahan input. Kesalahan input ini bisa berujung pada data yang tidak akurat. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi bisa mempengaruhi perhitungan saat panen raya di akhir periode pemeliharaan. Sebagai contoh, jika kita lupa mencatat jumlah ayam yang sakit dan afkir, maka data yang tercatat di buku bisa jadi berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Kesalahan semacam ini tentu menimbulkan pertanyaan dan evaluasi serius dari plasma inti yang bekerja sama dengan peternak. Kalau ini terus berlanjut, ketidaksesuaian data bisa berisiko pemutusan kerjasama. Nah, Sobat Tani, selain kesalahan input tadi, banyak peternak yang hanya mencatat saja, tapi tidak ada tindak lanjut dari hasil recording. Sebenarnya, recording adalah cara untuk mencatat performa aktual kandang, yang nantinya dibandingkan dengan nilai performa standar. Nah, kalau performa aktual belum memenuhi, ini menjadi tanda bagi peternak untuk segera bertindak. Tapi sayangnya, hal ini jarang banget dilakukan. Kalau selisih antara nilai aktual di kandang dan nilai standarnya kecil, seringkali dianggap masih wajar dan gak memerlukan tindakan apa-apa. Tapi kalau selisih-selisih kecil ini dibiarkan, lama-kelamaan akan jadi masalah besar dan tentunya membutuhkan usaha yang jauh lebih besar untuk memperbaikinya. Jadi, recording ini bukan hanya sekedar rutinitas harian yang harus diisi setiap harinya, tapi juga menjadi alat penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa ayam. Lalu gimana sih tips menerapkan recording yang tepat untuk meningkatkan performa ayam broiler? Nah, biar recordingnya tepat, berikut ini tips sederhana yang bisa Sobat Tani terapkan saat melakukan recording. Yang pertama adalah bersikap jujur. Dalam artian, jujur melakukan penginputan data ke dalam kolom recording. Kenapa ya? Karena kejujuran dalam menginput data akan memudahkan Sobat Tani untuk mengevaluasi dan menentukan langkah lanjutan untuk meningkatkan performa ayam broiler. Data-data yang bias juga akan menyulitkan peternak untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, jangan ditunda. Sebaiknya Sobat Tani melakukan recording setiap hari tanpa ditunda-tunda. Kalau pencatatan ditunda, misalnya 1 minggu sekali, dikhawatirkan ada data yang terlewat dan tentunya pencatatan ini nggak tepat. Di jangka panjang, ini akan berpengaruh ke performa ayam broiler. Yang ketiga adalah analisis dan tindak lanjut hasil evaluasi dari recording. Ini penting sekali untuk dilakukan. Mencatat performa ayam tanpa memaknainya akan membuat proses recording menjadi sia-sia. Nah, untuk itu, kalau Sobat Tani melihat ada selisih antara nilai aktual dan nilai standar, perlu ditangani dengan segera. Cari tahu penyebabnya, petakan strateginya, lalu ambil langkah yang nyata. Dan kalau ternyata ditemukan selisih pada performa aktual, gimana cara mengatasinya ya? Sobat Tani, ada 2 hal yang bisa ditemukan di pencatatan, yaitu tentang perhitungan body weight dan juga jumlah kematian ayam. Kalau Sobat Tani menemukan bobot ayam menurun, lakukan evaluasi dan pengecekan secara mendalam. Periksa ketersediaan pakan dan juga air. Apakah pakan yang digunakan sudah sesuai dengan umur ayam? Karena jika pakan tidak sesuai akan mempengaruhi pertumbuhan ayam. Dan jangan lupa, periksa juga kualitas air minumnya. Setelah itu, periksa kondisi kesehatan ayam. Kondisi ayam yang sakit akan menurunkan nafsu makan ayam dan tentunya dalam jangka panjang akan menurunkan bobot ayam.
Ayam yang sakit juga akan menggunakan energi, termasuk lemak dan protein dalam tubuhnya untuk memulihkan badan. Akibatnya, berat badan ayam jadi semakin menurun. Periksa juga kualitas sekam. Kalau sekam banyak kotoran, kelembaban di kandang ini bisa meningkatkan amonia dan membuat ayam sakit. Lalu jumlah kematian ayam. Kalau sobat tani menemukan kematian yang mendadak dengan jumlah kematian yang lebih dari 5%, biasanya ada indikasi penyakit. Segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan dengan segera, dan jangan sampai terlambat. Kalau angka kematian ayam yang mati secara perlahan lebih dari 5%, lakukan pengecekan manajemen kandang, terutama kualitas udara. Apakah ventilasi dan sirkulasi udaranya sudah baik? Apakah pencahayaannya sudah sesuai? Apakah kualitas dan kuantitas pakannya sudah terpenuhi? Kuncinya harus cepat dan juga peka terhadap keadaan lingkungan di kandang. Nah, kalau angka kematian kurang dari 5%, berarti manajemen kandang dan juga lingkungannya sudah baik dan perlu dipertahankan. Nah, sekarang udah tahu ya gimana pentingnya pencatatan dan juga tips menerapkan recording yang tepat untuk meningkatkan performa ayam broiler. Yang terpenting, pencatatan harus dilakukan secara tepat, tanpa menunda, dan tentunya perlu dianalisis sehingga bisa ditetapkan penanganan lanjutan, agar performa ayam broiler bisa maksimal saat panen raya. Kalau performa sudah maksimal, tentunya kepercayaan perusahaan integrator terhadap mitra peternak akan lebih baik dan bisa meningkatkan pendapatan si peternak. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Edu Farmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani ingin belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.